ngomong-ngomong, bener kan dia ada di kamar nomor 14? Iya nih, kok lampunya mati-matian ya? Saya kehilangan uang. Waduh, kejadian lagi. Ya udah, silakan masuk, Mas. Kasih tahu saya kamarnya yang mana. Siap, Pak. Lan, Lan, Lan. Iya Pak. Kamu lagi apa? Ini Pak, saya lagi bikin robot. Robot? Emangnya kamu bisa? Dikit-dikit sih Pak. Coba lihat. Nih, saya taruh bawah ya Pak. Ini saya jalanin. Tuh. Wih, hebat. Ini cara jalaninya berarti kayak mobil remote ya, Lan? Ya, komponen penggeraknya sih kira-kira gitu Pak. Cuma saya rakit supaya dia tuh nggak pakai ban, tapi pakai kaki kayak laba-laba gini. Bukannya malah memperlambat jalannya, Lan? Sebenarnya robot yang saya buat tuh tujuannya buat ngecek kerusakan Pak. Kadang kerusakan di hotel ini kan susah dijangkau, kayak di langit-langit atau dalam lift gitu. Nah, saya sering kesulitan untuk mengeceknya. Makanya saya coba bikin robot ini untuk bisa menjangkau tempat-tempat sempit. Nanti robot ini bakal saya pasang kamera. Kamera itu fungsinya buat memonitoring kerusakan yang saya cari. Kalau saya tahu kerusakannya, saya bisa siapin apa aja yang harusnya dibawa buat benerin trouble-nya. Jadi nggak kerja 2 kali kan? Bener juga sih, Lan. Tapi pertanyaannya, apakah robot ini bisa merayap? Itu dia Pak yang lagi saya cari caranya. Wah, hebat kamu, Lan, kalau bisa bikin begitu mah. Hehehe, mudah-mudahan sih bisa ya Pak. Oh iya, Bapak mau beli kopi? Iya, tadinya mau nyuruh kamu beli kopi. Tapi kamu lagi sibuk. Ya udah, nggak usah lah, Lan. Biar saya beli sendiri aja. Nggak apa-apa Pak, sini saya beliin. Gak usah, Lan. Kamu lanjutin aja penemuanmu itu. Biar saya jalan sendiri. Yaudah deh Pak. Wah, keren tuh Lan. Nah ini yang masih jadi PR buat gua tuh. Gimana caranya dia bisa merayap ke tembok? Lo tahu karet dinding gak Lan? Iya tahu Nying. Nah, itu kan bisa nempel di dinding. Kenapa nggak lu pasang aja karet dinding di setiap ujung kakinya? Wah betul juga tuh Nying. Yang jual di mana ya? Cari aja di toko online, banyak kok. Oke. Siap Nying. Sony, Pak, Pak Satpam. ada yang bisa saya bantu? Saya temannya Sony. Ngomong-ngomong, bener kan dia ada di kamar nomor 14? Kamar nomor 14 ini penghuni baru, Pak. Baru sekitar semingguan ini. Saya belum tahu malahan namanya. Ini teman saya, Mas. Nah, seminggu ini dia tidak ada kabar. Makanya saya datang ke sini. Bapak udah coba hubungi? Nomornya nggak aktif. Saya coba cek kamera CCTV hari ini deh ya, Pak. Oh iya, makasih ya Pak. Ngomong-ngomong, ini kok lampunya masih mati-matian ya? Perasaan baru kemarin dibenerin. Saya sudah cek hasil rekaman kemarin dan hari ini. Tidak terlihat ada orang keluar masuk dari kamar nomor 14, Pak. Jadi kemungkinan teman Bapak nggak ada di sana. Oh, gitu ya. Ya udah, makasih deh Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Kalau ada, saya sampaikan nanti kalau bertemu dengan Pak Soninya. Saya kasih nomor saya aja deh ya Pak. Nanti kalau dia ada di sini, saya minta tolong hubungi saya. Oh iya, siap, Pak. Nempel sih nempel. Tapi kakinya jadi nggak bisa gerak nih karena nempel. Berarti ini yang harus gue percayain adalah gimana caranya gue bisa ngangkat kakinya. Kalau gitu gue harus kasih power lebih nih ke kaki robotnya ketika ngangkat. Dengan begitu dia bisa berjalan dengan sempurna. Mantap. Lan, Ya Pak. kamu suruh datang ke ruangan Pak Ahmad tuh. Oh, ya siapa? Permisi. Masuk. Lan, silakan duduk. Siapa? Oh, iya, ada apa, Pak?
Ini Lan, saya mau tanya sama kamu. Lampu depan kamar 14 yang kamu benerin kemarin itu kok masih sering rusak ya? Masa sih Pak? Iya, saya dapat laporan dari penghuni nomor 11 dan 13. Katanya itu masih sering nyala mati. Nanti coba saya cek lagi deh Pak. Iya Lan, mungkin kalau bisa kamu cek ke plafonnya Lan. Bisa jadi ada kabel rusak di dalam plafon. Oke, siap Pak. Iya nih, kok lampunya mati-matian ya? Waktunya gua coba robot gua nih. Kalau cuma jalan di atas plafon mah, gua nggak perlu tempelan. Oke deh, sekarang gua konekin ke HP. Ayo jalan. Yes, berhasil. Hahaha. Aduh, lupa nggak gua kasih senter nih robot. Percuma dong jalan kalau nggak bisa lihat. Terpaksa manual lagi deh nih gua. Nah, kemarin tuh gua benerin di sini. Ini masih bagus kok sambungannya. Masa sih lampunya error? Pasti ada kabel lain nih yang rusak. Gua cek dulu deh jalurnya. Nah, ini kayaknya nih. Waduh, gosong nih kabel. Apa ada arus pendek ya? Gua benerin dulu deh. Pak, Lagi apa, Mas? ini saya habis benerin lampu. Oh, oke. Orang itu kenapa ya? Pincang gitu kakinya. Matanya juga merah. Habis dari mana, Lan? Ini Pak, benerin lampu depan kamar nomor 14. Oh iya tuh rusak. Tadi saya juga lihat. Udah beres kok Pak. Syukur deh. Oh iya, itu penghuni kamar nomor 14. Kenapa ya Pak? Nggak tahu saya, Lan. Dari semalam nggak ada di kamarnya. Hah? Orang tadi saya lihat dia keluar dari kamarnya kok Pak. Beneran? Iya Pak. Loh, kok saya lihat dari hasil rekaman CCTV dia nggak kelihatan ya hari ini? Bapak cek rekaman kapan? Ya kemarin sama hari ini, Lan. Berarti orang itu dari semalam sampai sekarang nggak keluar kamar. Dan baru keluar tadi. Cuma ya matanya kayak pucat gitu. Mungkin lagi sakit kali. Ya udah deh kalau gitu, Lan. Halo? Halo Pak. Ini saya mau ngasih kabar. Ternyata teman Bapak ada di kamar. Dia baru terlihat tadi keluar dari kamarnya. Berarti tadi saya panggil-panggil tuh nggak denger kali ya? Saya kurang tahu tuh, Pak. Tapi mungkin karena dia lagi sakit kali. Ya udah deh, saya kesana lagi aja. Ya, siap, Pak. Besok gue tinggal beli senter buat pencahayaan nih. Lan, Iya Pak. Loh, kok Bapak belum pulang? iya nih Lan. Lagi pusing saya. Saya minta tolong beliin kopi dong. Iya Pak. Nanti kamu anterin ya ke ruangan saya. Siap Pak. Permisi, Iya. Ada apa ya, Mas? Pak. Saya bisa minta tolong nggak? Apa tuh? Saya minta rekaman kemarin di depan kamar saya dong. Saya kehilangan uang. Waduh, kejadian lagi. Ya udah, silakan masuk, Mas. Kasih tahu saya kamarnya yang mana. Siap, Pak. Sebenarnya ada apa Pak? Kok tumben sampai mumet gini? Beberapa hari ini banyak penghuni yang kehilangan uang Lan. Saya dan Tony udah cek CCTV, tapi kita nggak nemuin ada pencuri masuk. Saya udah jelasin ke penghuni-penghuni, tapi mereka tetap komplain. Saya jadi bingung nih harus gimana. Ya udah deh Pak, saya kembali dulu ke ruang saya. Nanti kalau ada kerusakan lagi, telepon saya aja ya Pak. Nggak usah repot-repot nyamperin saya. Oke, siap Lan. Sony. Pak Satpam, ini beneran dia ada di kamarnya? Tadi saya pantau CCTV sih dia masuk ke dalam kamarnya, Pak. Kok saya panggilin dari tadi nggak ada ya? Coba saya bantu panggil ya. Pak Sony. Pak Sony. Sony. Pak. Saya takut ada apa-apa sama dia, Pak. Apa kita dobrak aja kali ya? Wah,
Saya nggak berani kalau dobrak, Pak. Bapak bilang kayaknya dia lagi sakit. Takutnya keadaannya sekarang ini membahayakan. Ya udah deh, ayo. Lah, nggak ada siapa-siapa. Katanya udah masuk, Pak. Loh, iya ya. Kok nggak ada sih? Padahal dari tadi saya ada di depan monitor dan lihat penghuni kamar ini balik loh. Terus kemana ya? Oke, mantap. Hehehe. Ntar lagi kalau ada kerusakan yang sulit dijangkau, udah siap nih, Mah. Halo, Pak. Halo Lan, kamu bisa nggak berangkat lebih awal hari ini? Ada apa, Pak? Lampu depan kamar nomor 14 mati lagi tuh. Hah? Ya udah deh, saya beres-beres sekarang. Langsung ke sana nih. Iya Lan. Ton, Iya Pak, gimana pintunya? udah dibenerin kok Pak. Gimana sih kamu? Main dobrak pintu aja. Saya jadi diomelin kan tuh sama penghuninya. Maaf Pak, sebenarnya ada yang janggal Pak. Janggal kenapa tuh? Saya cek hasil rekaman CCTV selama beberapa hari terakhir. Dalam 4 hari, dia ternyata cuma keluar 2 kali dari kamarnya. Nah, kemarin tuh dia masuk ke kamar dan temennya manggilin, tapi nggak keluar-keluar. Karena khawatir, akhirnya kita dobrak deh tuh pintunya. Cuma anehnya dia nggak ada di dalam kamarnya. Saya curiga kalau ada hal lain yang dia lakukan, dan itu berkaitan dengan kasus beberapa orang yang kehilangan uang akhir-akhir ini. Nah, ini dia waktunya mencoba penemuan gua nih. Hehe. Haha. Gua buka dulu deh plafonnya. Oke, senter udah nyala. Waktunya beraksi. Aman. Ini juga aman. Coba gua cek ke bagian sana. Loh. Apaan itu? Hei, siapa itu? Lah, mati nih. Waduh, tadi kalau nggak salah, kayaknya penghuni kamar nomor 14 ini dah. Ngapain ya dia di atas? Kayak lagi ritual gitu. Ternyata lu kurang ajar. Waduh, Rasain nih. tolong, Lu udah mergokin gua. Lu harus mati. tolong. Hei, Aduh, Tolong Pak, tolong. Dia mau bunuh saya. lu yang dobrak kamar gua. Lu rasain nih. Ya. Ada apa nih Ton? Tadi saya cek kerusakan di atas Pak. Nah saya lihat dia kayaknya melakukan ritual gitu dalam plafon. Karena kepergok, dia langsung nyamperin saya dan mau nikam saya. Waduh, ya udah Ton, amankan. Bawa dia ke polisi aja. siapa? Menurut penjelasan dari kawannya, dia ini memang sedang kesulitan masalah ekonomi. Dan dia pernah berbincang-bincang tentang ritual-ritual goib untuk mencuri uang tanpa terlihat. Ya, semacam babi ngepet dan tuyul gitu. Nah, barang bukti yang didapatkan Alan ini menjelaskan bahwa dia memang sedang melakukan ritual itu. Walaupun ini belum bisa dibenarkan 100%, tapi aksi penyerangannya sudah masuk ke dalam ranah pidana dan dia akan kami proses. Mungkin nggak Pak? Apa yang dia lakukan itu ada hubungannya sama kasus kehilangan beberapa penghuni di tempat saya. Kemarin saya nemuin kerusakan kabel tuh, kayak kabelnya kebakar Pak. Saya pikir karena arus pendek, tapi kayaknya sekarang saya lebih curiga kalau itu karena terbakar. Masalahnya dia sempat nyalain lilin di atas. Dan mungkin kerusakan beberapa hari ini bisa terjadi juga karena kabelnya keinjak sama dia. Untung tuh orang gak kesetrum ya. Iya Pak, Terus robotmu gimana Lan? saya benerin nanti ya Pak. Mungkin mau saya sempurnain sekalian. Mantap.
Yos, Yoshi, Yos, Yos, Yoshi. Mas, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau menemui Yoshi yang tinggal di kamar ini. Dia udah seminggu nggak ada kabar. Permisi. 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 Begini saja mas, besok mas kesini lagi deh. Saya nanti coba cek hasil rekaman CCTV seminggu terakhir. Mungkin butuh waktu. Saya akan kasih hasil informasi yang bisa saya dapatkan besok. Ayo, ayo. Yups, yes. Akhirnya bener lagi. Hahaha. Kira-kira ntar mau ditambahin apa lagi ya? Kalau misalnya ditambahin beberapa perkakas, bisa nggak ya? Wah, hantu. Ini dia. Ternyata dia masuk kamar 3 hari lalu. Hantu. Kayak suara si Harry tuh. Loh, Her? Pak Tony, Loh, kamu kok masih di sini? saya baru aja mau pulang, Pak. Oh, kenapa kamu? Saya lihat hantu tadi. Saya kan sudah bilang, Her, di sini banyak hantu. Kamu sebagai security baru harus belajar beradaptasi sama tempat ini. Beruntung kamu belum kebagian shift malam. Nanti kalau kamu sudah dapat jatah malam, kamu bakal sering ngalamin hal seperti ini. Iya sih. Jadi intinya kamu harus mulai terbiasa. Iya, Pak. Ya udah, sana pulang. Besok datang jam 8. Gantiin saya lagi. Oke, Pak. Len, Iya Pak. gimana robotmu? Saya butuh komponen-komponen baru. Oh, gitu. Iya Pak. Ngomong-ngomong, tadi saya dengar orang teriak hantu. Hehehe. Korban lagi Pak. Biasa, Lan. Udah gak heran lagi lah di sini mah. Penghuni mana lagi tuh Pak? Dia bukan penghuni. Dia security baru, Lan. Baru seminggu ini masuk ke sini karena Pak Yoyo udah pensiun. Dia udah gak bisa lagi jadi security karena faktor usia. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong, saya dengar Pak Yoyo masuk rumah sakit ya Pak? Iya, udah 2 minggu ini dia dirawat di sana. Ya, itulah Lan. Mungkin faktor usia. Makanya akhirnya Pak Ahmad cari orang baru buat gantiin dia. Gitu ya. Nama security barunya siapa Pak? Harry, kamu belum pernah ketemu orangnya ya? Belum Pak. Saya kan masih shift malam 1 bulan ini. Iya sih. Nah, tadi tuh kebetulan dia belum pulang. Mungkin pas jamnya habis dia rehat dulu di ruang santai. Dan sekarang baru sempet mau pulang. Malah lihat hantu ya? Hehehe. Begitulah Lan. Oh iya Lan, ada yang janggal sama kamar nomor 10 Lan. Kenapa tuh Pak? Udah lihat hasil rekaman CCTV? Saya lihat orangnya masuk 3 hari lalu dan dia belum keluar lagi. Saya takut ada kasus yang mirip seperti Yang saya temuin. begitulah Lan. Ya udah Pak, saya coba benerin robot saya dan besok kita cek. Mantap. Cuma masalahnya dananya kurang nih Pak. Beli komponen lain buat upgrade. Hehehe. Saya bantu deh Lan kekurangannya. Yang bener Pak. Tenang, ada simpenan saya. Kamu butuh apa? Asal jangan sampai puluhan juta dananya. Beli yang murah meriah aja Pak. Hehehe.
Iya kan kamu udah dikasih tahu sama Pak Tony. Jadi emang benar kata Pak Tony, kamu harus bisa beradaptasi sama tempat ini. Nah, itu dia masalahnya, Pak. Saya tuh waktu pertama masuk ke sini, saya pikir nggak ada hal-hal beginian. Saat Pak Tony cerita, saya cuma iya aja. Karena saya nggak mau kelihatan kalau saya ini minder. Tapi sebenarnya saya takut, Pak, sama hantu. Sekarang sih aman karena saya shift pagi. Tapi suatu saat nanti pasti saya kebagian shift malam kan. Nah, saya takut kalau saat itu tiba. Waduh, intinya gini loh, Her. Walaupun ada hantu di sini, sebenarnya hantu-hantu itu nggak ganggu kita. Mereka kadang menampakkan diri, tapi ya cuma nampak aja gitu. Tapi kan kalau lihat tetap aja takut, Pak. Apalagi saya security. Kalau saya sampai takut hantu dan ngumpet gimana? Siapa yang mau jagain hotel ini? Yang ada saya malah merugikan Bapak. Duh, iya juga sih. Terus gimana dong enaknya? Saya mau resign aja deh, Pak. Waduh, jangan sekarang deh. Tunggu saya dapat pengganti gimana? Lama nggak tuh, Pak, kira-kira? Saya usahain secepat mungkin dapat pengganti. Nah, sementara kamu bertahan dulu. Toh masih jaga pagi kan? Begitu ya? Baiklah, Pak. Tapi kalau sampai 3 hari nggak dapat pengganti, saya resign langsung ya, Pak. Iya deh. Baiklah, Pak. Makasih pengertiannya. Saya minta maaf ya, Pak. Saya izin kerja dulu. Iya, Her. Silahkan. Duh, ada-ada aja nih. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa sih, Pak. Gitu ya? Pak, tapi kan Bapak bilang orangnya nggak keluar-keluar. Iya, Emangnya Bapak nggak khawatir sama yang terjadi di dalam? khawatir sih Lan. Tapi masa kita mau dobrak pintunya? Ntar saya bisa kena salah kayak kemarin-kemarin. Gini aja, Pak. Tapi jangan ngomong-ngomong. Gimana kalau robot saya ngejebol plafon kamar dan masuk ke dalam buat lihat keadaan di dalam? Emangnya bisa Lan? Kan udah saya upgrade, Pak. Saya tambahin beberapa perkakas buat jebol benda keras. Asal jangan cor-coran, nggak kuat lah. Hehehe. Tapi itu sama aja kayak kita menyelinap masuk ke kamar orang dong. Ya, Pak. Saya tahu ini salah. Tapi niat kita kan baik. Kita pengen mastiin kalau orang di dalam kamar ini tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Iya juga sih. Ya udah deh, coba Lan. Oke, waktunya mencoba. Yes, berhasil. Oke, sip Lan. Coba cek sekeliling. Kayaknya sepi-sepi aja sih nih. Loh, itu kan orang yang kemarin datang. Waduh. Naikin lagi Lan, robotnya Lan. Ntar kita ketahuan. Oke, Pak. Permisi, Pak. Iya Mas. Lagi ada apa nih? Ini kita lagi dandanin kerusakan Mas. Hehehe. Ada kerusakan ya di sini? Iya nih. Kelistrikan terganggu. Oh, gitu. Terus gimana, Pak? Ada info apa masalah teman saya? Oh iya, saya sudah cek hasil rekaman CCTV. Dia masuk ke kamar 3 hari lalu dan belum terlihat keluar lagi. Saya juga bingung jadinya. Loh, dia berarti masih di kamar dong ya? Harusnya sih begitu. Pak, saya lihat penghuni kamar nomor 10 ini, Pak. Pak, kayaknya dia udah nggak ada deh. Maksudnya? Kalian tahu keadaan di dalam? Iya. Kok kalian bisa tahu? Yoshi?
Apa itu? Botol parfum. Ada petunjuk lain? Kami juga menemukan plastik sampah, Pak. Jadi, dengan mainan buatan Anda ini, Anda masuk ke dalam untuk menyelinap. Ya bukan menyelinap, Pak, tapi ngecek keadaan. Kami belum bisa membenarkan alasan Anda sebagai tindak kebenaran. Mungkin Anda bisa jelaskan lebih rinci lagi. Jadi gini, Pak. Biar saya jelaskan, Lon. Jadi gini sebenarnya, Pak. Kemarin Stop. Pak Ian, Biar saya yang interogasi mereka. Kamu coba gali informasi dari kawannya. Minta dia menghubungi saudaranya untuk meminta izin mengotopsi mayatnya. Baik, Pak. Alan, kamu bisa pulang terlebih dahulu. Saya mau bicara dengan Pak Tony. Iya, Pak. Makasih banyak. Saya menemukan botol racun, plastik besar hitam di tong sampah kamarnya. Juga ada pengharum yang baunya cukup kuat. Pak Tony, bisa saya mampir ke ruangan kontrol CCTV? Saya butuh hasil rekaman di depan kamar ini. siap, Pak. Nah, itu dia. Lihat, Pak. Dia masuk ke kamar 3 hari yang lalu. Apa ada yang Pak Tony curigai? Entahlah, Pak. Saya masih tidak bisa menyimpulkan apa-apa meskipun ada hal yang terlintas di otak saya. Apa itu? 1 tahun lalu, di kamar nomor 20, pernah ada seorang wanita yang meninggal dunia di kamar akibat depresi. Ia meminum racun dan baru diketahui seminggu kemudian. Ya, saya masih ingat kasus itu walaupun bukan saya yang menangani. Jadi Pak Tony berpikir bahwa korban itu memiliki kronologi yang sama. Ya begitulah, Pak. Masuk akal sih jika kita tidak tahu ada apa di balik semua itu. Ada yang bisa saya bantu? Saya butuh ruangan ini untuk menganalisa lebih dalam lagi, Pak. Berdasarkan rekaman CCTV, dia masuk ke kamar nomor 10 3 hari lalu. Ya, sangat bersih orang ini dalam memainkan perannya. Saya sudah 20 tahun menjadi detektif. Saya mengenali jenis mayat. Orang ini meninggal 5 hari lalu. Maksudnya? Ada seseorang yang menyabotase hasil rekaman CCTV. Bisa saya lihat hasil rekaman lebih jauh lagi? Apapun yang Bapak perlukan, saya siap deh membantu. Baiklah, percepat rekamannya. Dan putar mundur sampai pada terakhir orang ini keluar dari kamarnya. Baik, Pak. Nah, ini dia. Dia keluar 5 hari lalu. Oke, dan coba putar lagi sampai saya dapat aktivitas keluar masuk kamarnya. Ini bagaimana, Pak? Stop, coba putar ulang. Baik, Pak. Lihat, sama bukan dengan rekaman 3 hari lalu? Iya ya. Seseorang telah mengambil rekaman 1 minggu lalu, menduplikatnya, dan ia telah mengambil hasil rekaman 3 hari yang lalu. Masuk akal, Pak. Tapi masalahnya, siapa pelakunya? Yang jelas, dia yang bisa mengoperasikan ruangan ini selain Pak Tony. Dia security baru di tempat saya, Pak. Dan dia akan resign lambat-lambatnya 3 hari lagi. Artinya dia masih masuk hari ini? Sebentar lagi, Pak. Harusnya dia tugas jam 8 pagi ini. Apa dia terlibat kasus ini, Pak? Dia pelakunya. Pelaku apa, Pak? Pelaku yang telah terlibat kematian korban. Saya belum bisa memastikan kematiannya karena apa. Saya masih menunggu hasil otopsi. Tapi yang jelas mayat itu sudah meninggal 5 hari lalu. Dia menyabotase rekaman CCTV. Namun sayangnya dia hanya mengambil rekaman di depan kamar nomor 10 dan yang lainnya. Di rekaman lain saya melihatnya membawa bungkusan hitam besar menggunakan plastik sampah. Persis seperti yang saya temukan. Jelas dia bisa mengelabui banyak orang. Karena orang akan berpikir bahwa ia sedang membawa sampah. Saya melihat juga di rekaman CCTV bahwa sejauh ini dia tak pernah memakai sarung tangan. Kecuali saat ia membawa bungkusan hitam itu. Dia melakukan itu untuk menghindari bekas sidik jari yang bisa ia tinggalkan di plastik itu. Dan satu hal lagi, ia pakai pewangi yang cukup kuat untuk menutupi bau busuk yang dihasilkan oleh mayat itu. Kalau dia pembunuhnya, apa alasannya? Dia belum lama kerja di sini. Apa mungkin karena cekcok? Saya belum tahu apa motifnya. Untuk mengetahui itu semua, saya butuh informasi dari Bapak. Apa yang bisa saya bantu? Saat ia melamar kerja di sini, apa dia punya riwayat pekerjaan? Ada, Pak. Baiklah, saya minta biodatanya dan saya juga minta alamat security lama sebelum Harry. Saya dengar dia sedang sakit. Siap, Pak. Oh iya, satu hal lagi, Pak. Jika Harry datang, bertingkahlah seolah Bapak nggak tahu kalau dia pelakunya. Bukannya mau Bapak tangkap? Iya, betul. Tapi belum saatnya. Pak, bagaimana informasi yang didapat dari kawannya itu? Dia bilang keluarganya tidak menyetujui kalau mayatnya diotopsi. Dan dari keterangannya, wanita itu memang terlihat depresi akhir-akhir ini karena masalah cinta.
Katanya dia baru saja putus sekitar seminggu yang lalu. Iya, tepat seperti yang keluarganya katakan. Bapak menghubungi keluarganya? Iya, di TKP saya amankan handphone korban untuk mencari kontak keluarganya dan saya menghubunginya. Lalu kenapa Bapak meminta saya untuk menyuruh kawannya menghubungi keluarganya kalau Bapak bisa menghubungi sendiri? Kita akan tahu nanti. Maaf Pak, ini ada apa ya? Oh, ini ada kasus kematian. Astaga. Saudara ini security yang baru di sini ya? Iya Pak, kok Bapak tahu? Iya, tadi saya sempat ngobrol sama Pak Tony. Kalau Mas ini kemarin malam habis lihat hantu di depan kamar ini. Oh iya tuh Pak. Tapi orang kayak Bapak emangnya percaya sama hantu? Percaya dong. Saya sering menangani kasus-kasus mistis juga loh. Saya juga suka baca cerita-cerita horor. Buat hiburan saya aja sih. Makanya kalau ada orang cerita-cerita serem gitu, saya tuh paling suka dengerinnya. Oh gitu ya. Bapak percaya orang ini mati dan bisa jadi hantu nggak? Nah, itu yang saya pikirkan Pak. Jangan-jangan hantu yang saya lihat tuh korban di kamar ini. Wah, ini nih, tambah seru nih. Saya suka nih dengernya yang beginian. Bentuk hantunya kayak apa tuh ya? Yang jelas wanita, rambutnya merah, kulitnya putih. Wah, berarti sama ya kayak korban ini. Jangan-jangan emang beneran hantunya. Bisa jadi tuh Pak. Tapi kok Mas bisa menyimpulkan kalau hantu itu jangan-jangan korban dari kamar ini ya? Padahal saya belum ngasih tahu loh korban ini meninggalnya kapan. Pasti punya indera keenam ya. Hahaha. Enggak sih Pak, ya nebak-nebak doang kok. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol masalah horor lagi deh. Seru Mas kalau ngobrol beginian. Tapi sayangnya waktu saya terbatas. Ya udah Mas, selamat beraktivitas. Saya mau balik ke kantor karena penyelidikan ini sudah selesai. Korban dinyatakan meninggal karena depresi dan akhirnya bunuh diri. Oh begitu, baiklah Pak. Kenapa lu belum resign juga? Udah, 2 hari lagi kalau nggak ada pengganti gua resign. Terus gimana? Apa semuanya aman? Hampir keceplosan gua anjir sama polisi yang jenggotan itu. Pak Ian? Nggak tahu gua. Yang bajunya beda sendiri. Nah iya. Aduh, dia detektif terkenal. Hati-hati lu ngomong sama dia. Masa? Pasca kasus tumbal proyek kemarin, nama Pak Ian langsung disegani sama orang-orang. Kenapa malah ketawa lu? Udahlah, lupain. Pembunuhan kita aman kok. Polisi udah dapat keputusan kalau Yosi mati bunuh diri karena depresi. Oh, gitu. Angkat tangan. Ada apa ini Pak? Kalian ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana. Loh, pembunuhan apa ini? Kalian pikir semudah itu memainkan peran dalam sebuah drama yang luar biasa? Saat saya meneliti korban, saya menemukan beberapa bekas kekerasan di bagian leher. Sebenarnya tanpa harus dibawa ke ruang otopsi pun, dugaan saya kuat bahwa korban telah dibunuh. Dan benar, temanmu yang telah membunuhnya. Saat meneliti biodata temanmu, Harry, saya juga mendapatkan riwayat pekerjaan yang cukup bagus dalam bekerja. Dia bekerja di tempat kau bekerja. Dia tak pernah terlibat dalam kesalahan dalam bekerja. Dia resign sekitar seminggu yang lalu. Dan tak lama kemudian, dia melamar ke sini. Waktu yang sangat tepat. Ini semua jelas sudah direncanakan. Pak Yoyo, mantan security di sini yang sekarang berada di rumah sakit, menurut dokter, ia keracunan. Jenis racun tersebut adalah racun yang sama dengan yang saya temukan di TKP. Beruntung dia bisa segera diselamatkan ke rumah sakit. Karena jika tidak, maka kalian telah membunuh 2 orang. Kamu bilang keluarga tidak mengizinkan mayat korban diotopsi. Sayangnya saya telah menghubungi keluarganya sebelum kamu. Dan ternyata kamu gak pernah menghubungi keluarganya. Kenapa? Takut kita menemukan hasil pembunuhan kalian? Saya gak harus mengotopsi korban untuk membongkar kedok kalian. Ada cara yang lebih efisien, yaitu menjebak kalian. Jadi saya buat alibi ke temanmu kalau kasus ini telah selesai. Dan kami membutuhkan kalian lalu memergoki kalian. Walaupun kamu telah berbohong, saya tetap berterima kasih karena sudah jujur mengatakan bahwa korban memang ada masalah cinta. Dia putus dengan temanmu, bukan? Harry. Jadi itulah alasannya kenapa Harry membunuh Yosi. Lalu kamu berpura-pura mengunjungi Yosi agar ada seseorang yang mengetahui kematian Yosi secara cepat. Lalu ia dimakamkan dan kasus ini hilang. Bukan begitu? Ya. Saya akui rencana ini cukup hebat. Harry membawa korban dengan plastik sampah lalu memasukkannya ke dalam kamar nomor 10. Dan setelah itu, ia menyabotase rekaman CCTV, membuat semuanya seolah adalah bunuh diri.
Sebelum kita membongkar, secara jelas kalian telah mengakuinya sendiri. Hanya saja saya masih bingung, kenapa kamu membantunya? Bukankah semua ini tentang Yoshi dan Harry? Kenapa kamu mau bekerja sama untuk membunuhnya? Harry adalah teman saya sejak kecil. Dia selalu baik sama saya. Dia yang ada buat saya saat sedang kesulitan. Dia juga yang membantu saya mendapatkan pekerjaan saat ini. Dia orang baik. Sayangnya, dia dibutakan oleh cinta. Dia sudah hampir melamar Yoshi. Namun Yoshi lebih memilih mengakhiri hubungan mereka karena pria lain. Harry sakit hati dan dia tidak rela Yoshi jadi milik orang. Oleh sebab itu dia membunuhnya. Mungkin gini aja Jong, gimana kalau kita tinggal di daerah sini dulu? Kita cari penginapan. Bener juga sih, gue cari info-info dulu deh ya. Tanya siapa ya? Coba lu tanya Dinda sana. Oh iya, gue hubungin dia deh. Halo. Halo Din. Ada apa Jong? Tumben telepon. Ini gue mau nanya Din. Lu tahu nggak penginapan yang deket-deket situ? Kalau penginapan sih, setahu gue paling adanya hotel. Buset, hotel. Apartemen aja deh kalau ada. Ya itu, hotel sekelas apartemen. Hotel apa apartemen nih yang bener? Hotel, tapi seharga apartemen. Maksudnya? Murah gitu? Ya lumayan lah, buat dompet pelajar kayak lu masih cocok. Pelayanannya gimana? Kalau itu gue nggak tahu deh. Coba lu tanya ke bokap gue aja deh. Dia kerja di sana jadi security. Oh gitu. Oke deh, gue minta lokasinya. Gue kirimin deh ya lewat chat. Siap. Nah, ini dia Li, kamar nomor 20. Perasaan sepi-sepi aja nih tempat. Penghuni yang lain dari tadi cuma kelihatan 1-2 biji. Mungkin lagi pada aktivitas kali Li. Ini udah jam 8 malam. Masa pada aktivitas jam segini? Mungkin istirahat. Rata-rata orang yang tinggal di hotel tuh udah berkeluarga, nggak kayak kita. Kira-kira kalau ada yang lihat kita sekamar, ada yang ngira kita homo nggak ya Jong? Jir, udah masuk yuk. Lumayan lah tempatnya. Di bagian sini bisa buat gue nulis naskah. Siapa tahu diterima. Lu kan jadi pemeran utama di film nanti Jong. Kenapa lu juga yang nulis naskah? Masalahnya gue kurang srek sama penulis barunya ini loh. Ceritanya tuh bucin anjir. Gue pengen terjun ke dunia perfilman horor gitu. Jadi kayak mau ajuin banding gitu ya? Ya kalau gue bisa bikin cerita lebih bagus, walaupun horor ya, dan diterima sama produser, wah mantep kan tuh. Ya udah, semoga lancar ya Jong. Gua mah apa atuh? Cuma nunggu ada jadwal pemotretan doang. Belum dipanggil emangnya lu? Belum Jong. Kuliah sambil kerja gini berat juga ya. Lu kan udah punya fans Li. Coba lu meet up gitu buat cari tambahan duit. Hehe. Anjay, mau ditaruh mana muka gua? Tapi kan ortu lu ngirimin duit terus kan? Masih sih, ngirimin 10 juta per bulan. Biji lu, masih dikirimin 10 juta per bulan ngomong susah. Ya gimana lagi, duitnya juga habis mulu buat terapi gua. Gue mau cari inspirasi dulu deh keluar. Ah, dasar newbie. Kampret lu. Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Oh enggak Pak, ini Pak Tony kan? Iya, ada apa? Ingat saya nggak Pak? Siapa ya? Ini saya Pak, wajah saya gini-gini aja loh dari dulu. Oh, ingat. Lee? Bukan Pak, itu mah teman saya. Ini saya Pak. Oh, salah ya? You? Jong Pak, saya Jong. Oh iya, si Jongkok. Nah, iya Pak. Habisnya kalian bertiga dari dulu barengan terus sih, iya kan? Hehe. Jadi suka ketukar namanya. Iya Pak. Kamu penghuni baru di sini? Iya, baru malam ini. Ini juga saya dikasih tahu sama Dinda kalau Bapak kerja di sini. Oh gitu. Terus mau kemana ini? Jalan-jalan aja ini Pak, cari inspirasi. Nyari inspirasi buat apa tuh? Saya lagi nulis naskah nih. Naskah buat apa tuh? Saya mau... Bentar. Mending ke dalam aja yuk sambil ngopi. Kebetulan abis beli kopi nih. Gak apa-apa nih Pak, saya ke dalam. Gak apa-apa, saya biasa sendiri. Jadi kebetulan kalau ada teman ngobrol mah. Ah, boleh deh. Ngomong-ngomong you lagi apa ya?
Gua suruh mampir ke sini mau gak ya? Gua telepon dah orangnya. Lah, nggak diangkat. Apaan tadi? Jir, gua kok jadi merinding sih? Gua cabut dulu deh. Si Jong kemana sih ya? Ini orang-orang bener-bener sepi amat sih. Itu kamar 23 malah dikunci banyak amat gitu. Apaan coba maksudnya? Gua coba jalan-jalan ke sana deh. Siapa tahu ada penghuni yang lain lagi gabut. Woi Lan. Wait. Lu Li, di sini lu? Iya nih, baru ngisi malam ini. Lu lagi ngapain? Ini gua lagi benerin lampu. Lu kerja di sini? Iya. Udah berapa lama lu? Setahun mah adalah. Lu masuk sama siapa? Sama si Jong. Ini si Jongnya lagi keluar. Nggak tahu kemana. Bakal lama kalian di sini? Nggak tahu sih. Gua nemenin Jong nulis. Ya kalau misalnya butuh temen ngobrol pas lagi gabut, ke ruangan gua aja. Ke arah sana, mentok, belok kiri. Paling ujung tuh ruangan gua. Kalau lagi nggak ada tugas, gua gabut di sana. Oh. Oke. Oh, bikin cerita horor. Iya pak, cuma karena ini pengalaman pertama saya nulis naskah buat bikin cerita, jadi ya masih kesulitan. Saya butuh inspirasi yang berasal dari kisah nyata. Kalau itu yang dicari, berarti kamu nggak salah tempat. Maksudnya? Di sini tuh penuh dengan hal-hal misteri dan horor. Maksudnya hotel ini serem gitu? Kira-kira begitulah. Hehehe. Waduh. Kok waduh? Nggak apa-apa sih pak. Ya kan kamu cari inspirasi kisah horor. Nah, hotel ini tuh cocok banget buat kamu cari inspirasinya. Di sini banyak kejadian-kejadian horor yang bisa kamu kembangin jadi sebuah cerita. Gitu ya? Antara lain apa aja tuh pak? Kira-kira si Jong udah balik ke kamarnya belum ya? Wah, setan! Kenapa tuh Sili? Woi Jong, aduh, parah Jong. Kenapa lu lari-lari kayak abis lihat setan gitu? Oh iya. Nah, iya bener Jong. Gua habis lihat hantu, kampret. Yang bener lu. Serius Jong, di kamar kita. Gua lihat hantu cewek. Hantu cewek. Parah Jong, kayaknya kita pindah kamar aja deh. Masa sih? Coba ayo ke sana. Jir, serem Jong. Gak berani gua. Baru hantu cewek aja takut lu. Woi. Lu bener mau balik? Terus kemana? Ke kamar orang? Kan gak mungkin. Parah lu Jong. Mana? Gak ada tuh. Tadi gue lihat di sini Jong, jelas banget. Lu gak percaya sama gue ya? Percaya sih. Kalau lu percaya, ngapa gaya lu kayak ngeledek gue gitu? Karena gue udah dikasih warning duluan sama Pak Tony kalau hotel ini angker. Hah? Wah, setan. Woi, Li, lihat apaan sih tuh bocah? Loh? Pak. Ada apa? Itu Pak, tolong. Tenang. Ceritain ada apa? Saya lihat hantu Pak. Hantu? Iya Pak. Duh, setan lagi. Iya pak, serba salah juga sih. Masalahnya setan kan jarang kelihatan di CCTV. Terus kamu ngomong apa ke dia, Ton? Saya cuma ngasih dia pengertian buat lebih sering-sering baca doa aja sih pak.
Apa dia ngerasa risih? Pastilah Pak. Gimana ya? Ya gimana lagi Pak, konten horor. Serius kamu, Ton? Oh iya, oke siap Pak. Apa coba tawarin pindah kamar aja, Ton? Untuk sementara ini sih kayaknya nggak perlu Pak, karena temennya itu udah ngobrol banyak sama saya dan dia udah ngertiin. Ngobrol apa aja tuh? Ya ngobrol kalau di sini tuh banyak hantunya dan banyak kejadian-kejadian misteri. Buset, kok malah kamu kasih tahu sih, Ton? Kamu bisa bikin mereka tambah takut. Ya karena satunya itu lagi bikin naskah film horor Pak, jadi dia butuh inspirasi. Oh gitu. Ya udah deh, kamu atur aja gimana enaknya ya, Ton, supaya mereka betah. Saya nggak jamin sih Pak. Lan. Willy, ada apa? Nggak ada apa-apa, cari temen ngobrol aja. Oh, sini duduk. Lagi ngapain lu? Ini gue lagi bikin robot baru. Robot apaan? Robot buat bantu gue aja sih. Gue udah punya robot buat bantu cek-cek kerusakan. Nah, ini gue mau bikin robot yang lebih keren lagi. Robot yang bisa bantu gue buat benerin kerusakan. Hehe. Gimana caranya tuh? Ya makanya, ini lagi gue pecahin caranya. Keren juga sih kalau jadi. Yoi. Oh iya, ngomong-ngomong, si Jong katanya lagi nulis. Nulis apa? Dia nulis naskah buat bikin film. Widih, dia penulis? Bukan, penulis amatiran lah, iya. Lah? Baru pertama ini dia pengalaman nulis. Dia mah bakal jadi aktornya. Cuma karena kurang cocok sama naskah film yang dia peranin. Jadi dia mau ngajuin naskah baru ke sutradara biar pakai naskah dia. Bisa gitu ya? Kalau dia kesulitan mah, mending coba deh minta bantuan aja. Mau minta bantuan siapa emangnya? Lu ada teman yang pinter nulis? Ada sih, yang biasa nulis novel, temen gua. Siapa tuh? Si Amel. Amel? Oh iya. Ya. Kayaknya sih gua tahu orangnya. Ya kalau lu minat mah, ntar gua omongin ke orangnya. Ya gua ngomong dulu harusnya sama si Jong. Ya udah, ntar gua omongin aja. Oke, gue mau mulai nulis nih. Pada suatu hari, seorang datang ke sebuah hotel. Dan ia melihat temannya ketakutan. Wah, mantep nih. Ya, gitu aja sih ceritanya. Li, gimana kira-kira kalau gue angkat cerita kita aja? Lu bisa kasih tahu nggak wujud hantunya kayak apa? Siapa tahu cerita ini cocok buat diangkat jadi film. Wah! Kok serem ya kalau lihat setan secara langsung? Wah, Silly kemana nih? Duh, kacau. Gue ke tempat Pak Tony aja deh. Pak. Jong, ada apa lagi? Parah Pak, saya lihat setan tadi. Di mana? Di kamar saya. Lah, kan saya udah ceritain Jong, kalau di hotel ini tuh banyak hantunya. Iya sih, tapi ternyata ngeri juga ya kalau lihat langsung. Malam ini saya melek aja deh Pak sama Pak Tony di situ ya. Terus gimana dong? Wah, setan. Oh iya Pak, walaupun Bapak udah kasih tahu kalau di sini banyak hantu, tapi Bapak kan nggak kasih tahu saya masalah kamar 20 itu. Kenapa kamar itu berhantu? Kalau kamar itu berhantu karena dulu pernah ada yang meninggal di sana karena depresi. Kemungkinan arwah tersebut adalah arwah penasaran. Tapi saya nggak tahu juga sih sebenarnya. Duh, gawat. Ada nggak kamar yang nggak berhantu, Pak? Ya banyak sih. Bentar. Berarti Pak Tony tahu kamar itu berhantu dong? Iya. Terus kata Pak Tony juga banyak kamar nggak berhantu? Iya. Lah, kenapa saya dikasih kamar berhantu? Duh, kalau itu kamu tanya aja langsung besok ke Pak Ahmad. Iya, kamar itu emang berhantu, makanya jarang yang make. Beda sama yang lain. Kalau kamarnya nggak berhantu kan, banyak orang yang mau tinggal di sana. Nah, kenapa saya malah dikasih kamar berhantu, Pak? Ya itu tadi saya bilang, kalau itu jarang yang mau nempatin. Jadi biar ada isinya deh. Waduh, parah. Ini mah sama aja kayak saya lagi dikerjain nih. Ya udah deh, gini aja. Kamu saya antar ke kamar baru yang nggak ada hantunya. Kenapa nggak dari awal aja, Pak?
Kan kata Pak Tony kamu lagi cari inspirasi cerita horor. Iya sih, tapi kalau saya yang dihantuin gimana mau cari inspirasi? Yang ada malah ketakutan. Iya juga sih. Ya udah, ayo saya antar ke kamar lain. Ayo Pak. Bentar Pak. Iya, ada apa? Saya penasaran, itu kamar nomor 23 kok dikuncinya sampai kayak gitu banget ya? Buat memastikan nggak ada orang yang masuk ke situ. Loh, kenapa emangnya? Itu portal ke negeri jin. Lan? Iya Pak. Jong, pantesan suaranya beda. Sorry. Masalahnya biasanya yang manggil gua ke sini tuh Pak Tony. Oh, Ada apa nih? kata lu kerja di sini dan gue dikasih tahu ruangan lu ini. Ya mampir aja sih ke sini. Oh gitu. Iya. BTW lu katanya lagi nulis naskah. Belum apa-apa, butek otak gua. Gua ada temen yang bisa bantu lu nulis naskah kalau lu mau. Lupain dulu soal itu. Ada hal yang bikin gue penasaran. Apa tuh? Kamar nomor 23. Kenapa kuncinya banyak gitu? Kalau itu gua nggak tahu. Gua pernah tanya ke Pak Ahmad, tapi kata dia kamar itu pokoknya dilarang untuk dihuni. Pak Ahmad bilang itu portal ke negeri jin. Bener gak tuh? Masa? Iya, kuping gue masih normal kok. Mungkin dia bercanda kali. Banyak bahan yang bisa dijadiin candaan, tapi kenapa harus disangkut pautin sama negeri jin? Gue kalau denger negeri jin, otak gue langsung mengarah ke kasus tumbal proyek. Bukannya kasus itu udah selesai? Iya, emang selesai. Tapi Profesor Edan melarikan diri. Lu tahu apa tujuan tragedi kemarin? Gua koma selama tragedi. Banyak hal yang gua nggak tahu. Termasuk tujuan pemimpin mereka membuka portal negeri jin. Hah? Gua denger katanya dia mau membangkitkan Panglima Jin. Satu-satunya cara membangkitkan Panglima Jin adalah membuka portal negeri jin. Tragedi tumbal proyek kemarin ngajarin gue satu hal, yaitu bekerja sama. Mungkin aja akan terjadi tumbal proyek berikutnya kalau kita nggak segera mencegah segala hal yang berpotensi menjadi ancaman. Budi ceritain tentang lu. Kalau kalian sekarang udah baikan dan jadi temen. Gue percaya sama lu dan tujuan lu. Gue siap bekerja sama, tapi gue bingung harus apa. Li bilang lu bikin robot. Robot itu bisa ngontrol keadaan di tempat lain yang sulit dijangkau. Kenapa nggak lu coba pakai robot lu buat masuk ke ruangan itu? Bener juga ya. Oke, sip. Ya udah Lan, masukin robot lu ke kamar itu. Oke. Kok gini sih dalam kamarnya? Coba jalan maju Lan. Itu kayak ada di luar ruangan deh. Dan masa sih dalam kamar ini seluas itu? Jangan-jangan emang bener kalau kamar ini portal ke negeri jin. Coba maju lagi Lan. Oke. Lah. Waduh, gak connect. Gua kehilangan sinyal. Waduh. Ya, hilang deh. Duh, gimana dong Lan? Ya gua nggak tahu. Aduh, itu robot gua bikin pakai gaji gua 2 bulan dan simpenan gua. Sekarang robotnya hilang gitu aja. Aduh. Ya udah, ntar gua ganti. Yang penting kita harus bener-bener bongkar kebenaran dari kamar ini Lan. Kayaknya kita harus obrolin ini sama Pak Tony deh. Waduh, saya nggak punya hak untuk masalah ini, Lan. Ini udah di luar wewenang saya. Pak, Bapak ingat kemarin anak Bapak hilang? Secara nggak langsung, semua itu karena kasus yang sama. Kita boleh profesional dalam bekerja, tapi kita juga punya kewajiban untuk memprioritaskan keselamatan orang-orang yang kita sayangi. Kayaknya lebih enak kalau kita berunding sama Pak Ahmad deh. Cuma masalahnya gimana ya cara ngomongnya biar Pak Ahmad ngasih izin buat buka kamar nomor 23 itu. Oh iya, saya tahu harus minta bantuan ke siapa Pak?
Portal ke negeri jin. Iya, Nyeng. Lo punya bukti? Ada hasil rekamannya, Nyeng. Waduh, gimana Bud? Gua setuju sama Alan. Kalau gitu kita harus minta izin sama Pak Ahmad. Nah, ini masalahnya, Nyeng. Kita harus cari cara bujuk Pak Ahmad supaya mau ngasih kita izin. Pilihannya cuma dua, ngizinin kita atau kita buka secara paksa. Emang lu bisa buka pintu itu secara paksa tanpa dapat perlawanan dari pihak hotel? Gua emang nggak bisa, tapi Pak Ian bisa. Pak Ian? Pak Ian nggak akan main-main kalau dengar masalah ini. Mereka lagi pada ngapain tuh? Berarti intinya kita bakal minta izin ke Pak Ahmad buat pakai kamar itu. Semalam cukup lah ya. Kayaknya cukup sih. Ajak Alek. Alek? Kenapa harus ngajak dia juga? Pokoknya ajak. Penting. Oke deh. Terus Dodo sama Harjo? Kalau mereka nggak penting. Anjir, parah. Emang pentingnya Alek apa, Bud? Portal ke negeri jin. Alek pernah cerita sama gua kalau dia sempat nemuin portal ke negeri jin. Hah? Apa itu? Cermin. Ada cermin antik yang konon adalah portal ke negeri jin. Alek yang tahu cerita itu. Kalau emang pintu kamar nomor 23 itu portal ke negeri jin, artinya yang Alex ceritain itu bukan bohongan. Itu bukan bohongan, Bud. Gue juga pernah ketemu portal ke negeri jin. Di mana? Sebuah terowongan goib. Gue lewat tempat itu pas pulang kerja bareng Pak Ahmad. Dan kita masuk ke alam lain yang katanya negeri jin. Bagus. Gua dapat bahan baru buat rayu Pak Ahmad kasih izin kita. Oke deh. Malam ini kita beraksi. Cok. Apaan sih lu, Dok? Teriak-teriak. Ada kabar penting, Cok. Parah. Ah, bodo amat. Nggak penting buat gua. Dengerin gua dulu. Ini Alan ngajak Munyeng sama Budi ke hotelnya. Mau ngapain? Kayaknya mereka mau nginep di kamar hotel tempat Alan kerja deh, Jo. Dengar-dengar mereka juga mau ngajak si Alek. Parah. Kok bisa-bisanya gak ngajak kita juga? Apa kita gak dianggap temen juga? Wah, parah. Pilih kasih berarti tuh si Alan. Sialan. Katanya kawan, tapi nggak kawan setia. Iya, pas gak enak bareng kita si Alan. Giliran udah bisa ngejek-ngejek hotel mah, kita dilupain. Gini aja, Dok. Gimana kalau kita bikin surprise buat mereka? Maksudnya gimana tuh? Kita kesana diam-diam. Kita curi kunci kamar yang mereka booking. Terus kita masuk ke kamarnya. Otomatis kan kita udah di dalam duluan. Pas mereka masuk, dor! Kita gegetin, Dok. Mereka pasti kaget tuh karena lihat kita di dalam. Habis itu baru deh kita tanyain kenapa nggak ngajak kita berdua. Boleh juga sih, Jo. Kalau gitu kita butuh penyamaran, Jo, buat tahu informasi detail mereka. Oke, gua bakal nyamar jadi pengunjung hotel. Gua jadi petugas kebersihan. Itu udah lama banget, Bud. Waktu gua masih kecil pas nenek gua masih ada. Yang tahu di mana cermin itu nenek gua. Nenek gua sekarang udah nggak ada. Jadi gua nggak tahu ada di mana cermin itu. Gitu ya. Terus gimana? Kita mau eksplorasi kamar itu. Lu ikut kan? Enggak deh, Bud. Gua trauma sama negeri jin. Gua nggak mau lihat nenek gua lagi. Soalnya gua dikasih harapan kalau gua masih bisa hidup bareng dia lagi. Gua nggak mau terjebak. Lek, kita nggak masuk, Lek. Kita cuma mantau bareng-bareng. Maksud lu? Yang masuk nanti robot ciptaannya Alan. Nah, kita mantau dari luar kamar. Lah, terus ngapain ngajak-ngajak gua segala? Ya buat mastiin kalau ini sama kayak cerita lu. Oh, oke deh. Waduh, Nyeng, saya nggak bisa ngizinin kalau itu. Lagian saya cuma ngarang tuh kalau itu portal ke negeri jin. Kalau Bapak cuma ngarang, kenapa Bapak kunci kamarnya? Kamar itu udah terkunci sebelum saya jadi manajer di sini. Dan pemilik hotel ini yang bilang kalau itu portal ke negeri jin. Udah lihat kan rekamannya Alan? Ya, udah sih. Alan bilang, Bapak pernah nyasar ke negeri jin bareng dia. Masih nggak percaya kalau negeri jin itu nggak ada? Duh, gimana ya? Gini aja deh, saya bilang ke Pak Ian kalau saya nggak diizinin sama Pak Ahmad. Jangan-jangan, Nyeng. Jangan bawa-bawa Pak Ian. Makanya Pak, kasih kita izin. Saya bukannya nggak mau ngizinin, Nyeng. Saya tuh takut ada apa-apa sama kalian. Kita pasti baik-baik aja, Pak. Kita nggak ada yang masuk ke kamar itu kok. Cuma alatnya Alan yang masuk. Beneran? Nggak ada yang masuk? Beneran, Pak. Saya jamin. Kita juga takut kali, Pak, masuk. Takut nggak bisa pulang. Oke deh, saya izinin. Tapi perjanjiannya nggak boleh ada yang masuk ya. Saya nggak mau tanggung jawab kalau ada yang hilang loh. Siapa? Lan. Wait. Nih, dapat. Kunci kamar nomor 23 telah diamankan. Wah, mantap.
beneran ngizinin nih Pak Ahmad. Dengan satu syarat, nggak ada yang boleh masuk ke kamarnya. Siapa juga yang mau masuk ke sana? Hahaha. Ayo Nyeng, ikut. Gue mau kasih unjuk alat baru. Ayo. Gimana, Dok? Mereka bakal masuk ke kamar nomor 23, Jo. Dan kuncinya ada di Alan. Kita harus bikin pengalihan supaya bisa ambil kunci dari Alan. Gini aja, lu yang bikin pengalian, gua yang ambil kuncinya. Mending gua yang ambil kuncinya, lu yang bikin pengalihan. Ah, ntar lu gagal. Loh, itu kan kunci motor gua. Kok ada di lu? Gak kerasa kan lu? Sejak kapan lu belajar nyuri, Dok? Bukan nyuri, itu trik sulap, Jo. Dari kapan lu bisa sulap? Kalau sulap mah gue jago, Jo, dari dulu. Cuma males aja gue pamer sama lu. Hehehe. Yir, ya udah deh, gua yang alihin perhatian mereka dan lu ambil kunci dari si Alan. Oke. Lihat, ini drone yang akan menjelajahi. Donaturnya Budi. Drone senilai 70 juta ini akan mengeksplorasi negeri jin. Gua minta duit Anto itu. Jir, kirain duit lu. Anto kan gawe sekarang sama Pak Doni. Gajinya gede lagi, 50 juta cuy sebulan. Anjay, enak banget. Pantesan tuh anak nggak ada kabar. Sibuk dia Lex sekarang. Pekerjaannya nggak bisa ditinggal. 70 juta cuma dapat drone doang, Lan. Wait, jangan salah Nyeng. Yang jelas dana yang cukup dikit ini bisa jadi alat yang sangat hebat Nyeng. 70 juta lo bilang dikit. Ini Nyeng, gua kasih tahu. Kelebihan dari alat ini adalah dilengkapi dengan double sensor dan pengendali jarak jauh. Belajar dari kegagalan kemarin saat robot gua kehilangan sinyal. Artinya, gua harus memperkuat sinyal di alat ini. Ingat, yang kita jelajahi adalah negeri jin. Potensi kehilangan sinyal akan besar. Makanya gue kasih penguat sinyal yang luar biasa ini. Ada chip di dalamnya yang berfungsi sebagai sinyal cadangan yang dapat bertahan di segala medan. Jadi ketika kita kehilangan sinyal, chip ini akan otomatis aktif sebagai pengganti sinyal dan juga sensornya kembali berfungsi. Walaupun kekurangan chip ini hanya bisa bertahan 1 jam, tapi seenggak-enggaknya kita bisa dapat hasil yang sempurna. Ada speaker juga di drone ini yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi dengan makhluk yang kita temui nanti. Gue juga udah koneksiin ke monitor ini supaya gambar dan hasilnya lebih jernih. Gitu ya. Oke deh kalau gitu. Ayo, jangan buang-buang waktu. Ya udah, kalian di sini aja. Biar gue sama Munyeng yang masukin drone ini ke kamar itu. Oke Lan, gue bakal aktifin kameranya. Sip. Nah, itu dia mereka, Dok. Ayo Jo, waktunya beraksi. Siap. Bang. Aduh. Maaf Mas, maaf. Iya, nggak apa-apa. Itu orang apa sih, Lan? Gak tau lah. Ayo nggak usah diurusin. Ayo deh. Bentar. Loh, Nyeng, kuncinya tadi di mana ya? Lah, kan lo yang pegang. Tadi gua cantolin di pinggang, Nyeng. Yang bener lo. Gimana, Dok? Berhasil, Jo. Ayo kita langsung ke kamar nomor 23 sebelum mereka yang sampai duluan. Ayo. Buset, ini banyak amat gemboknya. Udah cepetan, Dok, sebelum mereka datang. Oke. Loh, itu kan Si Harjo tuh sama Dodo. Mau ngapain mereka? Wah, bikin gara-gara nih pasti si Arjo. Loh, mereka mau masuk ya? Nah, ayo Jo, masuk. Ayo. Langsung tutup aja pintunya. Waduh, mereka beneran masuk. Anjir. Bud, lu lihat kunci kamar yang tadi gua cantolin di pinggang nggak? Lu kehilangan kunci? Iya. Wah, kerjaan si Harjo sama Dodo berarti nih. Kuncinya diambil sama mereka. Sekarang mereka masuk ke kamar itu. Hah? Kok begini sih kamarnya? Ini kalau nggak salah kamarnya si Budi deh. Listia? Kok Listia ada di sini? Loh, Mel?
Kok suara gua jadi begini? Perasaan ini suaranya Listia. Ada apa Listia? Ngomong-ngomong, Listia ngapain ya ada di sini? Loh, baju gua kok diganti sih? Ada apa nih? Jangan-jangan... Alan, Munying, Budi, sama Alex pada mau nginep ke kamar ini. Dan Listia udah ada di dalam kamar ini. Wah, jangan-jangan mereka mau ngapa-ngapain Listia. Sekarang gua tahu kenapa mereka nggak mau ngajak gua. Ada yang nggak beres nih. Dan lagi pula gua masuk ke sini kan sama si Harjo. Kenapa tahu-tahu gua sama Amel? Apa mungkin tubuh gua berubah jadi Listia dan si Harjo berubah jadi Amel? Waduh, kacau. Listia, dengerin Bang Harjo. Listia harus keluar sekarang juga dari sini. Mereka punya maksud buruk sama Listia. Ayo, ikut Bang Harjo keluar. Jo, bentar Jo. Ada yang nggak beres nih? Iya, betul. Mereka emang nggak beres. Mereka punya maksud buruk sama Neng Listia. Duh, si Dodo kemana sih? Perasaan tadi gua masuk bareng sama dia. Lu nggak sadar apa, Jo? Iya, aku sadar kok. Makanya aku ajak Listia keluar dari sini. Duh, lu nggak sadar suara lu berubah? Maksud? Aduh, kaca mana sih kaca? Nah, itu dia. Lihat nih. Loh, kok wajah gua jadi mirip Amel? Bukan mirip lagi, Jo. Tapi kita emang berubah jadi Amel dan Listia. Bentar. Maksud lu? Ini gua, Dodo. Yang bener. Ngapain juga gua bohong, Jo? Nggak beres nih. Kok bisa ya? Dan kayaknya gua kenal deh kamar ini. Ini kan kamarnya si Budi. Kok lu tahu ini kamarnya Budi? Ingat gak waktu kita ngira ada cewek di rumahnya Budi? Dan ternyata hantu dari kulkas bekas itu loh. Oh iya, yang kita salah grebek itu ya? Iya Jo. Ya udah, mending kita keluar aja yuk. Nggak beres nih. Kita harus balik lagi ke bentuk awal kita. Lu duluan deh Dok. Loh, kenapa? Ya udah gampang, nyusul gua. Mikir apa lu, woi? Mikir apa emangnya? Parah banget lu, Jo. Apaan sih, Dok? Ngaku lu. Ngaku apa? Bejat bener dah otak lu. Ayo balik, Jo. Iya. Jo. Iya, Dok. Bukannya kalau kita keluar dari kamarnya Budi, harusnya ke ruang tengah dulu ya? Masa tahu-tahu ada di depan rumah? Iya juga ya. Ya udah, ayo kita masuk lagi aja. Ayo deh. Bang. Loh, kok malah muncul di sini kita? Iya ya, kok jadi makin bingung nih gua. Ini kan kalau nggak salah rumahnya Pak Lurah. Pak Lurah. Wah, kacau. Woi, mau kemana lu, Dok? Tunggu. Gimana, Dok? Setiap kali kita masuk ke pintu, kita bakal selalu ketemu tempat baru. Ini aneh banget. Kok bisa gitu ya? Ya mana gua tahu, Jo. Aduh, kita minta tolong sama siapa nih? Kita ke Pak Lurah aja yuk. Bentar, Jo. Kayaknya gua tahu harus minta tolong ke siapa. Siapa tuh? Ayo ikut gua. Kenapa lu malah ke rumah lu, Dok? Gua berubah jadi Listia. Artinya, gua harus minta tolong ke orang yang siap berkorban untuk Listia. Terus, kenapa ke rumah lu? Bukannya ke rumah Budi lebih tepat? Lu nggak bakalan paham, Jo. Mudah-mudahan gua ada di rumah. Bang Dodo. Bang Dodo.
Bang Dodo. Bentar, gua pikir-pikir. Apa mungkin maksud si Dodo tuh kita harus mencari orang yang bisa kita percaya buat bantu kita? Masuk akal sih. Itu artinya gua juga harus cari orang yang siap berkorban untuk Amel dong buat bantu gua. Dan kayaknya gua tahu siapa orangnya. Neng Listia, ada apa nih? Tumben datang ke sini. Bang Dodo, gimana kabar lu? Maksudnya gimana kabar Bang Dodo? Oh, baik kok. Neng Listia sendiri gimana kabarnya? Duh, gua harus bertingkah kayak Listia beneran nih. Kurang baik Bang. Gua kesini mau, maksudnya Lis kesini mau minta tolong sama Abang Dodo nih. Oh, minta tolong apa tuh? Ini Lis sama si Harjo. Maksudnya Amel. Loh, kemana sih Amel? Kenapa, Neng? Jo. Jo? Siapa? Harjo? Enggak, itu si Amel. Waduh, si Harjo kemana nih? Bentar ya Bang Dodo, aku tinggal dulu sebentar. Bang Dodo jangan kemana-mana ya. Nanti Lis balik lagi ke sini. Loh, Lis mau kemana? Nah, itu dia gua. Gua harus bisa bertingkah kayak si Amel beneran nih. Jo, Harjo. Tumben lu kesini. Ada apa? Gini Jo, gua lagi butuh bantuan lu nih. Tolongin dong. Ogah lah. Gua lagi sibuk nih. Kok gitu sih lu Jo? Ini gua, Amel loh. Bodoh amat. Oh, iya ya. Gua kan emang sok cuek sama si Amel. Padahal mah gua sebenarnya ada rasa sama dia. Jo, please lah tolongin gua. Masa lu nggak mau sih nolongin gua? Amel lo Jo. Ya terus kenapa kalau lu Amel? Penting gitu buat gua. Kok lu gitu sih Jo sama gua? Lah emang lu siapa? Pacar gua juga bukan. Kok kayak dejavu sih? Iya sih, gua kalau dimintain tolong sama Amel emang harusnya begini. Kayaknya gua tahu nih harus gimana. Gua minta tolong aja lagi. Pasti dia ngasih syarat ke gua. Gua tinggal sanggupin syaratnya aja. Beres. Jo, ayo dong Jo, bantu gua. Oke deh, tapi ada syaratnya. Emang harus pakai syarat ya Jo? Kalau nggak mau ya udah, gua sih nggak maksa. Tuh kan beneran, udah apal gua jawaban lu. Mantap, Harjo nih bos, senggol dong. Dih, kenapa lu? Enggak Jo, enggak apa-apa. Oh iya, apa syaratnya? Mau nggak lu jadi pacar gua dulu? Udah gua tebak syarat lu apaan. Mau dong gua. Siapa sih yang gak mau pacaran sama Harjo? Serius lu? Dua rius gua mah. Jangankan pacar, nikah pun gua siap lah. Asik, kiss dulu dong. Waduh, kok gua mendadak jadi serem ya? Aduh, lah kok malah digaplok sih gua? Kamu! Loh, Mel, woi. Parah. Kok gua jadi ngerasa serem ya tadi pas mau dicium? Padahal kan kapan lagi ya kan nyium Amel? Tapi anjir, ini emang bentuk gua ya tubuhnya si Amel. Cuma gua ini Harjo. Masa gua mau ciuman sama diri gua sendiri? Parah. Jijik banget dah gua. Sekarang gua paham kenapa tempo hari Amel bilang jijik sama gua. Gimana ya nih caranya gue pulang? Gue mulai gak betah nih kayak gini. Bisa-bisa gue diteror sama diri gue sendiri. Woi Jo, dari mana aja sih lu? Gue cariin lu dari tadi malah hilang. Kemana aja lu? Do, parah Do.
Parah kenapa? Halo Wis, Mel, ini gua, Munyeng. Nying, di mana lu? Sulit deh buat jelasinnya. Yang jelas, gua dari dimensi lain. Dimensi lain? Maksud lu? Panjang deh ceritanya. Intinya gua mau tanya sama kalian, lihat Harjo sama Dodo nggak? Mereka terjebak di alam ini. Nying, lu di mana sekarang? Udah gua bilang, gua ada di dimensi lain. Di Hotel Pak Ahmad? Loh, kok lu tahu? Ini gua, Nying. Dodo, ini Harjo. Kita kejebak di sini dengan bentuk tubuh Listia dan Amel. Jangan ngarang lu. Gua serius, Nying. Buktiin kalau kalian itu Harjo dan Dodo. Gua yang nabrak kalian tadi. Gua nyamar jadi petugas kebersihan dan Harjo nyamar jadi pengunjung hotel. Dan setelah itu nongol-nongol kita jadi begini. Dan kita nggak bisa balik lagi keluar kamar itu. Oke, gua percaya. Ya udah, sekarang kalian ikut drone ini. Gua bakal arahin kalian buat balik. Oke. Ayo, Dok. Bentar, Jo. Ada apa? Nying, lu bisa tunggu gua sebentar nggak? Mau ngapain lu? Sebentar aja. Mau kemana lu? Ntar ngilang malah ngerepotin gua lu. 15 menit deh. 15 menit kemudian gua bakal balik lagi ke sini. Mau ngapain sih? Pokoknya ada sesuatu. Ntar kalau lu nggak balik gimana? Kalau dalam 15 menit gua nggak balik, tinggal aja. Pokoknya ini keputusan gua. Apapun yang terjadi sama gua siap sama konsekuensinya. Woi, Dok. Parah. Dok. Gue tahu gue ada rasa sama Listia. Gue juga tahu gue bukan satu-satunya yang punya rasa sama Listia. Mungkin gue gak akan pernah ungkapin perasaan gue sama Listia demi menjaga persahabatan gue sama seseorang. Di dunia gue gak akan pernah bisa ngalamin rasanya dibalas perasaan gue sama Listia. Walaupun alam ini adalah dimensi yang berbeda, seenggaknya gue pengen ada satu Dodo yang ngerasain bahagia. Loh, Lis? Ada apaan nih? Waktunya lihat ekspresi gue sendiri jika begini keadaannya. Bang Dodo, Lis suka sama Bang. Lu ngapain lagi sih, Dok? Gua ngomong sama Dodo. Maksud gua ini Dodo. Satu momen yang mungkin cuma akan terjadi seumur hidup, lu hancurin. Lu rasain nih, Jo. Aduh. Lis, kok ngambek dia? Apaan nih? Aja memang lu, Jo. Gak bisa lihat teman seneng dikit. Waduh. Nah, sampai juga. Aduh, capek gua, Nying. Masih jauh ya? Enggak, Jo. Udah deket kok. Radarnya menunjukkan kalau kita udah ada di balik pintu ini. Jadi ayo kita masuk bareng-bareng ke sini. Oke deh. Dok, ayo dok. Lu tahu kan temen gak akan meninggalkan. Kalau lu nggak balik, kita bakal terus nyari lu sampai lu ketemu. Sampingin dulu ego lu. Ayo. Oh gitu. Ya sorry deh, salah gua berarti. Kan ide lu, Jo. Tapi kan lu yang ngehasut gua. Ah, ya gak ngehasut lah. Udah. Pokoknya saya akan tutup lagi pintu itu. Dan gak ada yang boleh masuk ke sana. Kalian udah melanggar peraturan. Maaf nih, saya udah gak bisa ngasih izin kalian. Ton, tolong kunci lagi ya kamarnya. Dan kasih ke saya kuncinya. Saya nggak mau ada korban orang hilang karena pintu itu terbuka. Siap, Pak. Gimana, Nyeng? Nggak apa-apa, kita udah tahu hasilnya. Ya udah yuk, kita pulang.
Gua heran sebenarnya Nying, ada apa sama kamar-kamar di hotel itu? Kenapa emangnya Lan? Ada aja gitu masalahnya. Pertama kamar nomor 14, habis itu kamar nomor 10, kemarin kamar nomor 20, dan sekarang kamar nomor 23. Kalau gua nggak salah sih, ini kayak bentuk sebuah kode deh. Lebih tepatnya petunjuk sih. Nah, berarti sepemikiran kita Nying. Cuma masalahnya petunjuk apa ya dengan nomor-nomor itu? Kalau kita sambung sih itu jadi kayak sebuah tanggalan. 14, 10, 20, 23. 14 Oktober 2023. Emang ada apa di tanggal itu? Jangan-jangan